Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema takbir dan tauhid terus bersautan sejak malam hingga pagi. Ini sebagai bukti kemenangan dan ekspresi kesyukuran orang-orang yang beriman di atas dan pertemuan bernama Ramadan. Kemenangan melawan hawa nafsu yang cenderung melahirkan laku buruk manusia seperti amarah, dendam, bakhil, tamak, iri, dan dengki. Rasa syukur pula tampak berhiasi-hiasi. Kemenangan ini di atas nikmat yang besar, yakni pakaian takwa yang menjadi hadiah terbaik di bulan Ramadan. Keimanan kita telah menemukan ketakwaan melalui jalan-jalan terjal dan berlimpah selama gemilang selama Ramadan, dan hanya mereka yang bersabarlah yang dapat mencapai kemenangan gemilang. Olehnya itu, mereka lah yang layak bergembira di hari agung ini. Sungguh kerugian yang teramat besarlah bagi mereka yang gagal menapak jalan kemenangan di bulan suci yang telah meninggalkan kita dan belum tentu akan menemui kita kembali. Bagaimana tidak dikatakan rugi? Karena kegagalan itu berarti kegagalan meraih maghfirah, kegagalan meraih pahala yang besar, kegagalan meraih jannahnya, kegagalan memperoleh fitrah, kegagalan meraih kemuliaan berseribu bulan, kegagalan meraih rahmatnya, dan kegagalan meraih derajat takwa. Kesempatan itu telah pergi dan boleh jadi usia hayat kita justru berakhir di tahun ini. Wallahu alam. Namun jangan patah arang. Sehari saja usia kita tersisa, segeralah mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Dengan penyesalannya sungguh-sungguh, niscaya kita akan menemukan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bila usia kita panjang, maka persiapkanlah iman kita sejak dini hingga ketika Ramadan itu kembali. Maka kegagalan hari ini akan menjadi pelajaran penting untuk meraih sukses di Ramadan yang akan datang. Jamaah Id rahimatullah, ketakwaan adalah status kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gelar dunia dan langit yang tak mampu ditandingi 1000 gelar dunia maupun dunia sekalipun. Takwa adalah aset peradaban umat manusia yang paling hakiki. Peradaban yang memiliki nilai tinggi tidak hanya mengandalkan simbol-simbol kemajuan fisika belaka seperti gedung tinggi, jalan-jalan yang besar, dan rumah-rumah super mewah. Oleh dari itu, peradaban identik dengan nilai-nilai hakiki yang membawa pada keteraturan, kedamaian, dan kesejahteraan. Itulah sesungguhnya alamat adanya keberkahan dalam kehidupan. Hilangnya takwa akan menyebabkan hilangnya keberkahan. Bila keberkahan telah diangkat dari kehidupan seorang ataupun negeri, maka masalah-masalah yang menyempitkan akan datang silih berganti. Seperti firman Allah yang berbunyi, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Itu maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Takwa menjadi modal penting dalam menampilkan jati diri seorang hamba di hadapan Sang Khalik, bahkan menjadi perkara yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam menciptakan sebuah masyarakat madani dalam satu negeri yang badatun tayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang aman, damai, dalam limpahan berkah Allah Subhanahu wa taala. Janganlah menilai kemuliaan seorang hanya dari merek pakaiannya atau jumlah harta yang ia miliki. Dan jangan pernah mengukur kemajuan sebuah bangsa atau masyarakat hanya dari gedung-gedung pencakar langitnya, tapi lihatlah ciri-ciri ketakwaannya. Pandanglah cara mereka memperoleh rezeki, interaksi sosialnya, gairah keagamaannya, kehidupan politiknya, hingga tentu saja tentang ibadahnya. Aspek-aspek kehidupan yang menunjukkan karakter seorang atau suatu bangsa di sebuah negeri. Jika karakternya buruk, maka itulah alamat kerusakan. Namun jika karakternya baik, maka demikianlah itu pribadi yang mulia yang kelak membentuk peradaban masyarakat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramun innalahi athakum." Artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jamaah Id rahimatullah, apa sajakah efek dari keutamaan takwa dalam diri pribadi, keluarga, dan kehidupan bangsa? Mari kita simak uraian berikut ini. Pertama, efek keutamaan takwa dalam kepribadiannya seorang muslim. Takwa adalah pakaian terbaik bagi diri kita. Kadang kita sedih ketika baju kesayangan kita ternyata rusak oleh mesin cuci. Jika yang rusak itu adalah pakaian, biasa mungkin tak ada kekesalan. Persoalannya, pakaian tersebut adalah yang terbaik dan termahal.
Itu hakikat pakaian. Setiap kita memiliki satu yang terbaik dan termahal di antara sekian yang ada. Demikian juga sepatutnya seorang mukmin ketika kehilangan pakaian terbaiknya. Allah menyediakan suatu pakaian terbaik untuk mereka, yaitu takwa. Bila kita tidak sanggup jatuh bangun mengumpulkan harta atau membeli pakaian bagus dan perhiasan mahal, bersedih karena kehilangannya, maka kita pun harus jauh lebih kuat untuk menjatuh bangun meraih kemudian menjaga pakaian terbaik dari Allah. Sebaliknya, kemalangan terburuk adalah karena kehilangan pakaian dari diri kita. Ramadan telah menuntun kita untuk meraih dan istiqomah adalah sikap yang terbaik untuk merawatnya agar tetap bersih. Ketakwaan akan lahir sifat-sifat terbaik dalam diri seseorang, tidak hanya dalam perkara hablum minallah, tetapi juga hablum minannas. Ibadah madah kita seperti syarat, puasa, zakat, haji, dan zikrullah tak akan memiliki nilai bila kita buruk dalam menata hubungan dalam alam sekitar seperti manusia, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya. Orang-orang yang bertakwa adalah agen-agen rahmatan lil alamin yang selalu membawa kebaikan dan kedamaian. Mereka bagaikan pohon yang pohonnya lebat tidak pernah berhenti memberikan manfaat bagi siapapun selama mereka hidup, bahkan terhadap yang berbuat jahat kepada mereka sekalipun. Selalu ada kata maaf yang dilempari batu selalu menjatuhkan buahnya kepada yang melemparinya. Begitulah filosofi yang selalu melekat pada diri orang-orang yang bertakwa, hingga Allah banyak memberikan pujian kepada mereka. Ibnu Abbas berkata, sungguhnya amal kebaikan itu akan mencacarkan cahaya di dalam hati, membersihkan sinar pada wajah, kekuatan pada tubuh, kelimpahan pada rezeki, dan menumbuhkan rasa cinta di hati manusia kepadanya. Sesungguhnya amal kejahatan itu akan menggelapkan hati, menyerumkan wajah, melemahkan badan, mengurangi rezeki, dan menimbulkan rasa benci di hati manusia kepadanya. Bukan karena jabatan kita menjadi mulia, bahkan juga karena ilmu kita akan menjadi mulia. Bukan juga karena harta, kecantikan, gelar. Semua itu hanyalah citra yang melekat pada diri yang sungguh-sungguh amat merebelkan pemiliknya. Jabatan akan membuat pemilik cenderung merasa selalu kuat dan berada di atas. Ilmu akan membuat pemiliknya bersikap harus selalu benar alias tidak boleh salah. Harta akan membuat pemiliknya menjadi takut kehilangan dan merasa cukup hingga merasa tidak membutuhkan orang lain. Justru orang lainlah yang membutuhkan dia. Kecantikan akan membuat pemiliknya sibuk dengan peralatan kecantikan dan segala tetek bengeknya dan dekat dengan fitnah atau musibah. Gelar akan membuat pemiliknya selalu merasa bangga diri dan merasa paling hebat di bidangnya. Itulah yang disebut ujub. Citra-citra yang membebani diri itu juga akan menciptakan banyak penipu di hadapan pemiliknya. Kita baru akan menyadari saat semua cita-cita itu hilang dari kehidupan kita. Itulah kehormatan semua juga akan memperoleh penghormatan semu. Inilah dunia kamuflase. Ramadan telah menyampaikan ketakwaan kepada yang telah meraihnya. Ketakwaan itulah yang mengantarkan pemiliknya pada kemuliaan sejati tanpa embel-embel pujian dan penghormatan semu. Jamaah rahimatullah. Kedua, efek keutamaan takwa dalam kehidupan keluarga. Tidak elok kiranya bila dalam sebuah keluarga terdapat dua kutub pihak yang bertolak belakang, khususnya dalam perkara akidah dan amal saleh. Katakanlah seorang bapak yang rajin beribadat tapi tidak peduli dengan anak perempuannya dan istrinya yang suka mengumbar aurat di tempat umum. Atau barangkali seorang istri yang rajin majelis taklim sementara suami yang justru menjadi peminum khamr atau suka berjudi. Meski terdengar seolah begitu naif, tetapi dinamika keluarga yang kontras dalam sikap dan perbuatan masing-masing ternyata adalah perkara lazim dan ada di sekitar, bahkan boleh juga jadi menimpa keluarga kita. Di zaman para nabi pun betapa tidak sedikit pula anggota keluarga para nabi yang menolak dakwah mereka, bahkan menantangnya, seperti Nabi Nuh dan anaknya Kan'an yang durhaka, juga Nabi Ibrahim yang ayahnya Azar yang justru menjadi pemaat berhala pada kaumnya. Tidak enak pula rasanya membayangkan kehidupan di surga, namun terbayang-bayang wajah anggota keluarga yang menderita karena terbangun di dalam api neraka. Wajah anggota keluarga yang menderita karena sungguh keadaannya mengusik ketenangan jiwa bila ada seorang yang kita cintai di dunia tidak terjangkau daya Allah. Keadaan seperti inilah perlu dipahami oleh Allah hingga wajar kita diingatkan dalam firman-Nya.
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Takwa selainnya melahirkan kepedulian dan kasih sayang bagi orang-orang terdekat dalam keluarga kita. Nama dan wajah mereka tak luput untuk terukir dalam kegiatan harian kita. Setiap anggota keluarga juga saling mendukung dalam perkara kebaikan dan takwa, saling mengingatkan terkala kealpaan. Komitmen keluarga dan kokoh dalam pijakan takwa harus mengantarkan setiap anggota keluarga pada sebuah visi keluarga yang untuk terus bersama hingga di dalam surga. Semoga hal ini dapat kita wujudkan di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Ketiga, efek keutamaan takwa dalam kehidupan bangsa dan negara. Negeri-negeri yang makmur dalam naungan Islam bukanlah cerita dongeng dalam buku-buku sejarah. Negeri itu benar-benar pernah ada dalam peradaban manusia. Sebut saja masa pemerintahan Rasulullah dan Khalifah Rasyidin di Madinah. Masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pada periode dinasti bin Umayyah yang mencapai kemakmuran hanya dalam kurun waktu 2 tahun 5 bulan 5 hari, hingga diceritakan pada saat itu uang-uang zakat tertumpuk menggunung karena tak ada lagi penerimanya. Kemudian juga masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid pada periode dinasti Bani Abbasiyah. Pada masanya lah umat Islam pertama kali mengalami puncak keemasan di segala sektor kehidupan, mulai dari ilmu pengetahuan hingga ilmu ekonomi mengalami kemajuan yang cukup pesat. Tak ketinggalan masa pemerintahan Khalifah Sulaiman al-Khanuni pada periode dinasti Bani Utsamiyah. Pada ahli sejarah sepakat bahwa zaman Khalifah Sulaiman al-Khanuni antara tahun 1520 sampai 1566 Masehi merupakan zaman kejayaan dan kebesaran yang pada masanya telah jauh meningkatkan negara-negara Eropa di bidang militer, sains dan politik. Inilah era yang disebut sebagai The Golden Age of Islam atau masa keemasan Islam, sekaligus sebagai puncak peradaban di dunia abad pertengahan Masehi. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, peradaban Islam yang telah membawa kemakmuran itu benar-benar pernah ada. Namun kondisinya kini telah jauh berbeda. Jika di masa lalu negeri-negeri Islam diliputi keberkahan, maka kini negeri-negeri itu hanya menumpukan masalah mulai dari konflik politik, bencana sosial dan ekonomi, prestasi budaya hingga krisis akhlak. Hal ini tergambar dari sikap para pemimpin Islam dan juga kalangan Muslim. Ini yang memiliki sebagai agama membawa misi peradaban rahmatan lil alamin. Mereka cenderung memperturukan hawa nafsu, menggaungkan aturan buatan manusia ketimbang mengindahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hal itu mengakibatkan ajaran Islam dan umat Islam selalu ditujukan dengan seblek isu-isu negatif tentang Islam dan syariat Islam. Maka dari itu wajarlah apabila bukan keberkahan yang kita peroleh, yang ada hanyalah musibah, bukan juga jalan keluar yang kita dapatkan. Yang ada hanya tumpukan masalah, bencana ekonomi dengan anjloknya rupiah, bencana moral berupa merabatnya korupsi, narkoba dan pergaulan bebas, bencana hukum berupa hilangnya wibawa hukum negeri dan para penegaknya, bencana sosial dengan tingginya angka kemiskinan, serta bencana tahunan cukuplah kiranya membuat kita sadar bahwa negeri ini sedang ditegur. Mumpung belum diazab dan dengan petaka yang membiasakan, mari memperbaiki diri dan menata negeri dengan keimanan dan ketakwaan kita. Jamaah Id rahimakumullah. Disinilah efek ketakwaan kita harus diwujudkan dalam semangat bersama untuk membangun negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang ingin mendapat curahan berkah dan langit dan dari bumi hanya mempersyaratkan suatu hal, yaitu keimanan dan ketakwaan para penduduknya, terutama para pemimpinnya. Bila sebuah kekuasaan dapat dimanfaatkan untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan, tentu dapat membawa dampak kemaslahatan bagi segenap umat. Namun bila sebaliknya, maka kerusakannya yang akan terjadi. Allah menjanjikan rezeki, keberkahan dan jalan keluar di setiap masalah bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa adalah para pejuang yang telah ditempa dengan kesabaran selama Ramadan. Jumlah para pemenang itu barangkali hanya segelintir saja, tetapi hal ini tidak boleh dijadikan alasan untuk memperjuangkan kebenaran. Dalam Al-Quran, Allah menyebut hal yang tidak disukainya sebanyak 23 kali.
Ini lebih banyak daripada perbuatan hal-hal yang disukainya, yaitu sebanyak 15 kali. Ada bahasa kode di dalamnya, dan ini telah menjadi sunnatullah, bahwa bumi akan selalu didominasi oleh kezaliman dan hal-hal yang melampaui batas. Kemenangan dan kekalahan selalu dipergilirkan antara yang hak dan yang batil. Namun bagaimanapun al-haq tidak boleh tunduk kepada al-batil. Meskipun jumlah kelompok kebaikannya itu sedikit, Allah selalu menjamin kemenangan mereka dengan satu syarat, yaitu sabar. Iman tak pernah menemukan jalan takwanya tanpa melalui kesabaran. Ramadan menjadi kelas khusus bagi orang-orang yang beriman untuk menetapkan kesabaran mereka, dan sesungguhnya mereka lah yang diharapkan dapat memenangkan al-haq di negeri ini. Meskipun kekuatan kelompok batil jauh lebih banyak, semoga suatu saat kelak kita dapat menjelang kedatangannya generasi yang tercerahkan di negeri ini dan dapat membawa nasib negeri menjadi lebih baik. Jamaah Id rahimatullah, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi kehidupan kita dengan berkah dan melindungi kita di segala musibah yang membinasakan. Sekian khutbah Idul Fitri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.